What's up everybody, balik lagi sama gue Alexander Russell. Seperti biasa kita lagi di workshop RS27 Motoshop. Ya, hari ini sesuai judul kita mau mereview motor seorang selebgram, seleb TikTok andalan kita, yaitu Pandu ya. Jadi nanti kalian bisa kepoin juga ini Instagramnya, terus ada TikToknya juga, oke? Jangan lupa di follow karena biar makin seleb ya dia. Jadi motor Pandu ini adalah motornya Yamaha R1 tahun 2014, warnanya biru. Ini juga salah satu motor favorit gua karena suara crossplane itu udah nggak ada yang bisa nandingin deh. Ciri khasnya itu beda dari yang lain, oke? Jadi itu salah satu motor yang gua suka juga, oke? Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, sekarang gua mau memberitahu dulu ke kalian bahwa RS27 Motoshop di bulan Januari ini, karena kita di Jawa Barat dan di semua Jawa dan Bali lagi PSBB lagi, kita akan mengadakan promo PSBB ya. Jadi promonya untuk setiap pembelian online di atas 300.000 kalian akan mendapatkan satu buah hoodie dari Speed Culture. Oke, jadi hoodie-nya yang mana? Kita lihat dulu. Nah, ini dia hoodie-nya. Jadi kalau kalian mau lihat lebih jelasnya lagi, nanti kalian bisa lihat aja hoodie-nya di Instagram Speed Culture. Nah, di hoodie-nya yang ini nih bro. Nah, jadi setiap pembelian di atas 300.000 bakalan dapat satu buah hoodie. Request aja kalian size-nya mau apa. Kalian bisa ordernya lewat Tokopedia, Shopee, via WhatsApp juga bisa, Instagram juga bisa, oke? Jadi langsung aja check it out ke Instagramnya RS27 Motoshop, atau kalian mau tanya-tanya biar lebih jelas ke WhatsAppnya RS27 Motoshop, oke? Jadi langsung aja sekarang kita review motornya. Oke guys, ini dia motornya Yamaha R1 tahun 2014, warnanya warna biru. Ini motor salah satu motor yang gue suka juga, gue pengen punya juga. Ini milik Bro Pandu ya, seleb TikTok kita ya, andalan memang. Dia yang ngeracun gue nih main TikTok, serius. Cuman ya TikTok rame juga sih. Jadi langsung aja kita review motornya dari depan. Nah, di depan ini kalian udah bisa lihat windscreen-nya udah diganti. Ini pakai windscreen dari Puig, ini yang smoke, jadi kelihatannya juga udah lebih sporty lagi dan juga nggak clear gitu ya, jadi lebih keren aja gitu, lebih sportnya dapet. Langsung turun kita ke bawah, di bawah bannya udah kita ganti juga pakai Super Corsa ukuran 120 sama 190 yang belakang. Jadi ini Super Corsanya yang V3 kemarinan dipakai ke Jakarta sampai habis, jadi sekarang udah pakai ban baru yang madep banget. Nah, di sini nih ada yang kecil-kecil di velgnya. Di velgnya udah diganti pentilnya pakai pentil miring dari WR3 warna biru. Jadi ini bukan cuman hiasan aja, bukan cuman buat gaya aja, tapi ini ada fungsinya biar kalau mengisi angin ban jadi lebih gampang dan praktis, oke? Nah, untuk pengeremannya motor ini sudah di-upgrade selang remnya menggunakan Hell Braking Line berwarna biru depan belakang, yang pastinya ABS-nya juga tetap nyala ya. Untuk kalipernya belum di-upgrade dan disc brake-nya cuma nanti soon bakal di-upgrade pastinya, oke? Jadi sekarang kita mundur ke cockpitnya. Oke, untuk di cockpitnya kita udah bisa lihat di sini master remnya juga sudah di-upgrade menggunakan Brembo RCS19, tapi ini bukan yang Corsa. Jadi ini Brembo RCS19 yang masih yang biasa. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ini ada selang dari master pumpnya. Ini namanya remote adjuster, dan remote adjusternya ini juga dari Brembo
Jadi fungsinya remote adjuster ini kalau kita lagi berkecepatan tinggi atau berakselerasi, kita bisa mengadjust si panjang pendeknya lever dari master pump. Oke, dari sini nih tinggal diputer. Jadi ini praktis banget, di balap juga ini kepake banget, kalau touring juga kepake, jadi recommended banget. Nah, ini juga salah satunya alasan gue nanti motor yang R6 gue juga mau diganti master remnya ke Brembo lagi, karena bukan Ako1 jelek, cuman nggak bisa dipasang remote adjuster kalau yang Ako1 itu, karena adjusternya itu di depan bukan di samping begitu. Ya lanjut, sekarang brake fluidnya juga udah diganti menggunakan fluid tank dari Lightech Racing berwarna biru ya, jadi biar menyamakan dengan nuansa motornya warna biru-biru, jadi semua motornya ini pengennya warna biru. Oke, jadi yang punyanya memang demen warna biru sama kayak gua ya. Oke guys, untuk hand gripnya juga udah diganti menggunakan Puig. Jadi ini Puignya yang G3, ini empuk banget. Dan kelebihan dari Puig itu yang bisa gua rasakan, Puig itu awet banget. Gue juga pakai di motor gue yang R25, udah 2 tahun juga nggak habis-habis gitu ya. Cuman gue ganti karena kemarin udah bosen, jadi pengen ganti sama yang lain. Nah, untuk bagian kanan ini, di sini motor ini udah di-upgrade menggunakan lever guard dari Bonamici Racing. Jadi ini itu fungsinya bukan untuk memperkurang damage dari crash, tapi ini fungsinya itu kalau kita lagi berakselerasi. Jadi ini bakal meminimalisir kontak dari pengendara lain atau kontak dari hal-hal lain ya. Jadi ini nggak akan bisa remnya kepencet sama orang lain gitu kan, soalnya sering kejadian di balapan-balapan maupun itu MotoGP dan lain-lain, ininya suka kalau lagi fight ininya suka kepencet dan itu bisa berakibat fatal banget. Oke, jadi itulah fungsi sebenarnya biar kalian juga nggak salah kaprah. Oke, kita menuju ke bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini lever clutch-nya juga udah di-upgrade menggunakan Ako1 clutch per kit 24 mm berwarnakan hitam. Jadi clutch per kit ini fungsinya untuk meringankan kopling karena pitch dari kopling ini jaraknya lebih dekat daripada pitch dari kopling standar begitu. Jadi biar tangannya nggak ototan sebelah gitu ya. Nah, pasti kalian bertanya kenapa yang kiri nggak dipakein lever guard juga sama kayak yang kanan. Sebenarnya kalau yang kiri itu tidak terlalu butuh lever guard, karena yang kiri itu adalah kopling. Jadi kalau kopling sebenarnya kalau terkena kontak juga kan nggak akan mengakibatkan hal yang fatal seperti pengereman. Jadi paling juga ya kayak kalian pencet kopling terus digas aja gitu. Jadi untuk di bagian kirinya Bro Pandu udah mengupgrade bar end-nya menggunakan bar end dari Rizoma. Nah, kita sekarang ke kokpit tengahnya nih. Kita mau lihat di kokpit tengahnya itu ada pernak-pernik. Jadi pernak-pernik ini namanya steering nut. Ini steering nut dari Project One berwarna biru juga biar sama. Jadi sama motornya itu temanya biru-biru-biru. Pokoknya ini semua motornya biru gitu. Nah, ini adalah steering nut dari Project One. Oke, nah ini nih satu lagi, hampir kelupaan. Ini kata ownernya itu ini harus diliput ini, stikernya ini. Ini nambah 50 HP. Jadi kalau laki-laki lagi sakit hati ya, itu bakal nambah 50 HP, bro. Kalau lagi nyetir motornya bakal nambah 50 HP. Cuman tidak disarankan ya kalau lagi sakit hati kita kekebutan, pikiran lagi tidak jernih, ya nanti kita bisa crash. Kalau kalian mau ngebut lagi sakit hati ya mendingan juga kita hayu nyentul, kita di sirkuit aja kekebutannya karena di sirkuit lebih aman dan proper. Oke? Jadi ini kata-katanya sih gue juga suka, louder than your ex, faster than your next. Mantep ini produksi Bro Pandu. Kalau kalian mau beli langsung kontak ke dia. Ayo kita lanjut lagi. Oke guys, jadi untuk proteksi motor ini kalian bisa lihat di sini udah disematkan frame slider dari RNG Racing untuk menahan apabila terjadi amit-amitnya crash ya. Nah, di sini juga untuk proteksi engine Bro Pandu juga sudah menggunakan GB Racing. Jadi GB Racing ini engine cover yang satu-satunya yang di-approve oleh FIM begitu.
Jadi ini udah nggak bisa diragukan lagi kualitasnya. Udah banyak testimonialnya juga. Yang balap juga ini dipakai di balap di luar negeri juga dipakai, di Indonesia juga dipakai. Jadi ini produknya bagus, recommended banget. Oke. Lanjut mundur ke belakang sedikit. Di belakang footstepnya juga sudah di-upgrade menggunakan RNG untuk menambahkan aerodinamik motor ini. Jadi riding positionnya juga lebih enak. Nah, footstepnya seperti ini. Nah, di sini motor ini juga udah di-upgrade fitur yaitu quick shifter dari Haltech. Jadi kemarin gue coba quick shifternya juga smooth, enak. Jadi untuk akselerasi lebih mantap lagi, Josh. Oke, bagian tengah udah, mari kita mundur sedikit. Nah, di belakang rantainya kalian bisa lihat ini rantainya juga sudah di-upgrade menggunakan EK Chain MPXZ ukuran 530. Ini warnanya rose gold. Jadi warnanya mewah banget menurut gua. Gua juga pakai di yang R25. Nah, di sini kalian bisa lihat juga driven sprocket nutnya sudah diganti juga menggunakan baut dari Proti. Ini bautnya titanium, bro. Jadi lightweight and very durability-nya bagus banget. Jadi nggak akan slack gitu ya. Good lah pokoknya. Nah, di belakang juga nggak lupa untuk proteksi belakang. Bro Pandu sudah menggunakan axle slider dari RNG Racing juga. Di sini juga ada spool pedok dari Lightech Racing yang warnanya biru lagi. Ayo kita lihat ke sebelah kanan. Oke, untuk di sebelah kanan juga sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan di sini udah ada oil cap dari Lightech Racing. Jadi oil capnya sudah diganti. Ini juga pemanis, cuman bahannya juga nggak main-main. Ini aluminium ergal, jadi kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi, udah mantep banget. Nah, di belakang kalau kalian bisa lihat nih, ini juga brake fluid yang belakang udah diganti menggunakan brake fluid dari HRC Racing biar kesannya lebih racing lagi, dan ini juga lebih praktis sih gitu. Jadi untuk penggantian oli remnya juga lebih praktis karena ini juga biasanya dipakainya di motor-motor balap. Di belakang juga udah diganti heel sama ban belakang udah. Nah, ini single seat juga udah diganti. Cuman footstepnya belum dicopot karena Bro Pandu sering jalan-jalan sama kekasihnya. Jadi sayang sama pacarnya, bagus. Nah, di belakang ini terakhir ini ada exhaust dari Akrapovic. Ini full system dari depan sampai belakang. Nah, kalau kalian lihat nih dari belakang ini, waduh, pantatnya itu loh, dead ass, bener-bener dead ass. Jadi, wah, seksi banget lah, serius seksi banget. Pantat belakangnya tuh, ini knalpotnya masih ya dual gini ya, makin bikin kesan belakangnya itu padat banget. Untuk lampu belakang, Bro Pandu sudah mengupgrade juga menggunakan stop lamp 3-in-1 dari Project One. Ini yang clear, jadi sein-nya udah nyatu juga di sini. Kalau sein depan tetap di sana, cuman sein depannya diganti sama produk dari WR3. Jadi sein-nya kecil, minimalis, dan juga tidak mengganggu aerodinamika. Karena kalau yang standar itu kan lampu sein-nya keluar begini ya. Kalau ini masuk ke dalam. Ini lebih simple, lebih clean, jadi lebih keren dan juga lebih sporty. Nah, sekarang pasti bagian yang kalian paling tunggu-tunggu kalau lagi review motor, yaitu apa kan? Kita mau cek sound motornya. Jadi kita mau mendengarkan simfoni dari mesin Crossplane ini yang sangat merdu dan nikmat banget. Oke? Oh ya, nggak lupa juga motor ini sudah coolant radiatornya diganti menggunakan engine ice. Jadi engine ice itu berfungsi untuk menstabilkan suhu motor, bukan mendinginkan ya, karena kalau terlalu dingin tidak bagus, terlalu panas tidak bagus. Jadi ini suhunya biar optimal. Oke, jadi langsung aja sekarang kita cek sound.
Aduh, pusing. Jadi jadi kan salah goblok. Jadi saking goblok. Ayo. Aduh. Setelah mendengar suaranya jadi semakin ingin memiliki gitu, bro. Jadi suaranya dari knalpotnya, dari engine-nya dari engine-nya aja udah berkarakter gitu ya. Knalpotnya sih kalau menurut gua knalpotnya itu pas gitu ya. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya knalpot di razianya itu terlalu over kalau menurut gua ya. Jadi knalpot segini menurut gua pas, nggak terlalu mengganggu warga. Karena kalau idle itu nggak kedengeran, guys. Jadi kalau idle itu masih bisa ditoleransi lah. Di gas juga masih bisa ditoleransi gitu, kecuali di blyer ya kayak tadi. Kalau di blyer itu baru keluar suara-suaranya yang wah gagah banget lah pokoknya. Udah gagah, renyah, ngebas, wah pokoknya top banget lah. Terus kedengerannya ini motor sangat-sangat padat gitu suaranya, keren banget. Ini mirip-mirip sama motor di MotoGP. Jadi suaranya ya 11-12 lah. Kalau yang baru itu lebih mirip lagi, cuman ini juga udah mirip gitu ya. Jadi seperti itu aja reviewnya. Semoga kalian suka. Oh ya, gak lupa. Jadi rencananya soon Bro Pandu mungkin ya mau diganti nih wheelsnya. Kalian juga boleh nih kasih rekomendasi wheelsnya. Jadi Bro Pandu itu masih bingung antara Marchesini dan OZ Racing ya. Jadi ya kalian boleh komen di bawah. Menurut kalian ini R1-nya Bro Pandu bagusnya pakai Marchesini atau OZ Racing, oke? Jadi sampai sini aja reviewnya. Thanks for watching. Semoga kalian suka reviewnya. Semoga kalau kalian punya R1 juga ini bisa jadi rekomendasi untuk membangun R1 kalian. Jangan lupa juga ikut promo RS27 Motoshop karena sekarang lagi PSBB, kita fokusin di online sellingnya, oke? Oke, see you on the next video. Bye-bye.